Berjumpa dengan saya, Romo Aloysius Hadinugroho, yang sedang belajar mau menjadi YouTuber. Berkat virus, banyak Romo yang menjadi YouTuber dadakan, termasuk saya. Dan saya sengaja berpenampilan seperti ini, setidaknya dengan dua alasan. Pertama, saya mau menggambarkan situasi kita yang sekarang ini. Situasi di mana kita banyak belajar karena keberadaan virus. Dan kedua, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama ini, orang-orang lebih mengenal suara saya daripada wajah saya. Berapa kali ketika saya menunduk kepada orang-orang yang saya jumpai, mereka masih belum mengenali saya. Tapi ketika saya menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, baru mereka mengatakan, Romo. Karena apa? Karena suara saya, bukan karena mulut saya atau dahi saya. Nah, lalu kita bisa belajar apa dari situasi seperti ini? Saya rasa kita tetap belajar dari tiga hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Saya ingat, bukan pertama kali ini saya mengalami bahwa ada situasi yang mengancam nyawa. Saya pernah suatu ketika waktu masih di Ciputat, ketika naik motor lalu disalip mobil sampai saya patah, iga saya patah, tulang iga saya. Lalu yang saya alami adalah saya bisa pulang dari tempat kecelakaan sampai ke rumah, ke Pasuruan waktu itu di Ciputat, lalu dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit itulah saya baru merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, sehingga saya merasa lebih baik mati daripada mengalami derita seperti itu. Saya mengalami itu salah satu pengalaman saya dekat dengan kematian. Lalu yang terjadi adalah saya belajar untuk pasrah. Dan pasrah itu membuat saya ingat saya punya Tuhan. Dan saya tidak takut mati. Dan ada beberapa pengalaman yang lain lagi. Saya dekat dengan kematian. Tapi ketika saya ingat saya punya Tuhan, dan ketika saya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak terlalu takut mati. Bukan berarti saya tidak takut mati sama sekali, ada juga rasa takutnya. Tapi kalau ketika saya ingat saya punya Tuhan, lalu rasa takut saya itu semakin lama semakin menghilang. Lalu yang kedua adalah harapan. Saya ingat seorang dosen namanya Viktor Frankl. Ini terjadi di zaman Nazi, di mana Viktor Frankl itu orang Yahudi. Dia ketika mengalami pengalaman dia masuk ke kamp di mana dia disiksa karena dia Yahudi, tapi dia termasuk salah satu dari sedikit orang yang lolos dari kamp itu. Kenapa? Karena ketika di kamp itu yang dia pikirkan bukan saat itu. Yang dia pikirkan adalah yang akan datang. Dia pikir sesudah selesai dengan urusan ini, dengan pengalaman di kamp ini, dia memikirkan dia belajar apa dari situ. Lalu dia membayangkan dia menjadi seorang dosen. Lalu
dia berbagi pengalamannya dia, dan semakin dia belajar, semakin dia bisa punya harapan bahwa dia bisa mengajarkan pengalaman itu kepada orang-orang, dia semakin mampu untuk bertahan. Dan apa yang terjadi? Memang kemudian dia bertahan dan menemukan ilmu yang dikenal oleh banyak orang. Ilmunya apa? Saya agak lupa. Lalu yang iman, harapan, dan kasih. Nah, kadang-kadang di dalam situasi seperti ini justru kita kehilangan kasih. Kenapa? Karena kita itu diajak, dituntut untuk mikirin diri sendiri. Ya nggak apa-apa juga, karena kalau kita ingat, kalau kita di pesawat, lalu di awal sebelum terbang kita diberitahu bagaimana kalau misalnya kita mengalami masalah, lalu ada tabung oksigen yang turun, yang harus ditolong siapa? Kita sendiri dulu. Jadi tidak apa-apa kalau kita pertama-tama adalah menolong diri sendiri dulu. Tapi bukan berarti kemudian kita kehilangan kasih. Ketika kita sudah bisa menolong diri sendiri, lalu kita diajak untuk memperhatikan yang lain. Nah, saudara-saudariku terkasih, iman, harapan, dan kasih mari kita pertahankan terus dalam situasi-situasi kita seperti ini, dan percayalah kita pasti bisa melewatinya, karena bersama Tuhan kita pasti menang. Bersama Tuhan tak akan ada yang dapat melawan kita. Amin.